Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ketemu lagi di channel Sate Kode, di mana kali ini kita akan belajar tentang counter flow di dalam pemrograman Python. Ada beberapa materi hari ini ya. Jadi ada conditional if, ada tentang for, ada tentang while, dan juga tentang break and continue. Kita mulai dulu dari conditional if ya. Jadi sekarang kita mulai nulis coding dan kita kasih keterangan di sini. Misalkan di sini belajar conditional if ya. Nah, jadi di dalam conditional if seperti sudah saya terangkan di kelas, ini adalah kita belajar tentang logika pemilihan ya, atau benar atau salah dalam konteks logika jika. Misalkan di sini kita punya if ya. Misalkan kita menilai misalnya a ya kan sama dengan 0 misalkan. Nah, tapi sebelum ini kita harus deklarasi dulu ya, deklarasi initial variable dulu ya. Jadi kita misalkan di sini a sama dengan 10 ya. Kita deklarasi seperti ini. Di sini kasih keterangan inisialisasi variabel awal ya. Jadi kita punya variabel deklarasi a, di variabel a punya nilai 10. Nah, sekarang kita bikin pengandaian atau buat pemilihan lah dari variabel ini. Misalkan a sama dengan a lebih besar dari 0, kita kasih. Nah, ini bedanya nanti di MATLAB atau nanti kan habis kita belajar MATLAB ya. MATLAB dengan Python itu adalah dikasih titik 2 di sini. Sementara nanti kalau di MATLAB karena dia berbasis C++ ya, dikasih titik koma. Agak beda sedikit ya. Saya pun sering ketukar kadang-kadang di sini. Maka kita print nilai positif ya. Gitu ya, nilai variabel positif. Ya bisa apa aja sebenarnya sih. Tapi kalau lebih besar dari 0 positif. Nah, kebalikan dari variabel positif apa negatif ya berarti. Atau bisa juga 0. Terserah bebas nih. Misalkan kita bikin di sini elif a nilai lebih kecil dari 0. Boleh seperti ini. Print nilai variabel negatif. Tadi sempat lihat kan ada beberapa muncul gitu ya, kayak program bayang-bayang gitu. Ini aneh AI nih. Jadi dia sebenarnya enaknya kalau kita coding di Google Colabs itu sudah ada Gemini satu di sini ya. Jadi Anda bisa pakai, pernah saya jelasin di kelas juga cara makainya kan. Gemini ini bisa pakai tanya AI, bisa juga dari sini. Jadi bisa ngebaca dia. Kalau untuk program-program sifatnya umum kayak gini kan program umum. Itu semacam ada kayak apa namanya bayang-bayang kayak gini nih. Jadi kita sudah punya tanda kutip panduan untuk menulis codingnya. Karena memang basically Google Colabs ini termasuk salah satu environment ya, Jupyter ini ya, untuk kemudian pemula seperti kita. Nah, seperti ini Kemudian kalau misalnya else, misalkan berarti print kasih ini. Kemudian print nilai variabel 0. Seperti ini ya. Nah, jadi nanti kita di sini deklarasi pertama, kita punya variabel nilai 10. Nanti coba kita ganti-ganti. Kalau dia lebih besar dari 0 berarti positif, lebih kecil dari 0 negatif. Kalau tidak keduanya berarti nilainya 0. Kita coba ya. Karena dia sama dengan 10 maka nilai variabelnya positif. Kalau kita ganti misalkan minus 9, apa yang terjadi? Oh, nilai variabel negatif. Kalau kita ganti 0, apakah bisa dia? Nah, variabel 0 berarti program ini berjalan ya. Ini program basic banget untuk kita belajar tentang if, elif, dan else ya. Nextnya kita masuk ke for. Untuk basic for itu biasanya kita pakai in range ya. Jadi belajar loop for. Nah, seperti sudah saya jelaskan di bagian teori, jadi for ini adalah untuk pengulangan. Ya biasanya sih tidak ada fungsi positif dalam for kecuali nanti di nested. Nah, saya jelasin fungsi seperti apa. Jadi kalau for ini secara umum perulangan. Selama kemudian kondisi masih belum memenuhi ya dia akan ngulang terus di situ. Misalkan kita pingin range 1 sampai 5, berarti selama dia range masih belum masih sampai 5, belum sampai 5 ya, dia akan terus minta terus. Dia akan terus ngulang terus. Gimana contohnya? Misalnya gini. For i ya, ini basic dasar ya, makanya dia langsung muncul in range 5.
Oke, seperti ini. Kemudian print i seperti ini ya. Oke. Tapi perlu kalian semua ketahui ya, dalam penggunaan variabel seperti ini saya kasih a, di sini kasih i, diusahakan beda antar tiap tiap jeda program. Kenapa? Dikhawatirkan kalau dia sama-sama a di sini, misalnya saya kasih a di sini, yaitu nanti dikhawatirkan ngambil dari atas. Makanya dia diusahakan beda. Misalnya saya kasih i ya. Walaupun bisa juga sama ya, tergantung. Tapi amannya sih kita bedain ya, amannya bedain. Oke, coba kita. Oke, jadi 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi maksudnya dalam range 5 berarti 5 nggak masuk ya. Pernah saya jelasin di kelas juga. Jadi for ini termasuk yang tidak bisa menulis batas akhir di dalam hasilnya sendiri. Misalkan kalau dalam range 5 berarti 5 nggak ketulis. Kalau dalam range 4 berarti 4 nggak ketulis dan seterusnya. Termasuk juga kalau misalnya kita bikin misalnya seperti ini ya. Belajar masih ya. Belajar for ya. Okay. For i in range kita tulis aja batas bawah ya, misalnya 1 sampai 8 misalkan. Oke, seperti ini. Print i. Kita kasih yang baru ya. Misalkan j misalkan ya. Ya dikhawatirkan tadi dia kecetak tadi dia. Oke. Nah, seperti ini ya. For j in range 1 sampai 8 print j. Nah, berarti nanti dia akan mengambil, tapi biasa 8 nggak ketulis ya. Itu standar algoritma dari si for itu sendiri ya. Oke, berarti 8 nggak ketulis kan? Ya, jadi memang basicnya standar for itu nggak nulis yang variabel batas akhirnya. Oke, ini yang dasar lagi untuk for, kemudian while. Nah, bedanya apa while sama for? Sebenarnya sama-sama pengulangan, cuma kalau untuk while ini dia ada kondisi khusus yang harus dieksekusi ulang. Jadi for ini dia basically hanya mengulang sebuah kondisi, mengulang-ulang saja. Tapi kalau while ini ada semacam kondisi khusus. Nah, makanya nanti kalau kita mau bikin yang namanya decision tree analysis itu biasanya pakai if atau while di antara dua itu. Nanti itu kalau kita belajar lebih lanjut ya. Sekarang kita masih dasar dulu. Oke, jadi kalau untuk while ini kita menetapkan kondisi awal. Misalkan di sini belajar while. Kenapa harus kondisi awal? Karena basically untuk while ini dia berdasarkan kondisi khusus tadi. Nah, sehingga dalam kondisi khusus biasanya kita menetapkan kondisi awal. Misalkan beda huruf ya, k sama dengan misalkan 0. Ini inisialisasi variabel awal, inisialisasi nilai awal. Oke. Nah, kemudian while k sama dengan misalkan di sini lebih kecil sama dengan 8. Oke. Seperti ini. Print k, di mana k itu berinkremental. Pernah saya jelasin di kelas ya, plus sama dengan ini adalah menambahkan 1 nanti dia. Ini basic banget betul. Oke, basic banget. Kita lihat k sama dengan 0 sebagai nilai sini awal, kemudian while k lebih kecil sama dengan 8, maka tulis k sampai bertambah setiap nilainya 1. Kita coba. Oke. Jadi dia nambah sampai ke 8. Oke. 0 sampai 8. Tapi kalau kita ubah di sini, ini kan sama dengan 8 ya. Sama dengan kita ubah di sini, kita ganti ini, berarti apakah dia muncul 8-nya? Seharusnya enggak ya. Cuma sampai 7. Nah, oke, kita balikin lagi ke sama dengan 8 tadi. Nah, menariknya kita bisa ubah-ubah selisihnya. Misalkan kita ubah misalkan di sini jadi 2 ya. Oke, berarti dia selisih 2 2 2 2 gitu ya. 0 2 4 6 8 dan seterusnya. Nah, ini adalah dasar-dasar standar dari pemrograman if else, kemudian for dan juga while. Nanti kita habis ini langsung masuk ke kondisi nested condition-nya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang penggunaan perintah break dan continue. Contohnya kita coba pakai fungsi for dan if ya. Jadi di sini misalkan for itu sebenarnya saya jelaskan di atas, kan dia untuk mengulang sebuah perintah ya, bisa berulang-ulang atau loop ya. Misalkan k in range, misalkan batas bawahnya itu 1, batas atasnya itu 10 misalkan. Jangan lupa kasih titik 2. Kemudian di sini kita kasih if ya, if misalkan k sama dengan 5,
Oke, maka print ditemukan kan nilai 5. Oke, seperti ini. Kemudian kalau dikasih perintah break, apa yang terjadi? Coba dulu ya. Kemudian kasih print lagi nilai K. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi kalau di sini for untuk K dalam range 1 sampai 10, jika ditemukan K sama dengan 5, maka tulis ditemukan nilai 5, maka break, stop. Kemudian kita minta print K. Apa yang terjadi? Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5-nya nggak ketulis, tapi ditemukan nilai 5. Nah, kalau continue gimana? Continue. Apa yang terjadi? Oh, dilanjutin ya, berarti di 1, 2, 3, 4 ditemukan nilai 5, 6, 7, 8, 9, tapi 10 nggak ditulis sesuai dengan karakteristik dari perintah dari for itu sendiri. Oke, ini jadi contoh untuk break dan continue.